Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang syarat qudwah, syarat menjadi makmum. Karena syarat ini penting ya. Ya semua syarat pasti penting lah gitu kan ya. Karena bila mana syarat itu tidak terpenuhi, otomatis apa yang menjadi yang disyaratkan tidak tidak sah gitu ya. Jadi makmum pun begitu demikian. Ya, apabila syaratnya tidak terpenuhi menjadi makmum, maka berjamaahnya atau sholatnya tidak sah. Karena jadi makmum itu bagaimana imamnya, gitu kan ya. Kalau imamnya itu tidak sesuai dengan syarat sebagaimana mestinya sebagai imam, maka sebagai makmumnya pun itu tidak sah. Karena makmum itu bagaimana imamnya. Berikutnya ini penjelasannya. Jadi pada kali ini kita membahasnya di kitab Bugiyah Al-Murtasidin. Biasanya kan di kitab yang lain ya. Tapi untuk kali ini kita membahasnya di kitab Bugiyah Al-Murtasidin. Tapi semua juga pasti sama lah. Semua fikih itu pasti sama. Karena ya pasti mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Tapi itu pun tidak mengurangi ataupun tidak merubah ketentuan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya 70 ya. Bagian syurutul qudwah. Mas'alatun shin. La yasihu iktida'u man yaqra'ul Fatihata. Tidak sah bagi orang yang bisa membaca Fatihah menjadi makmum mengikuti kepada biman la ya'riful Fatihata aslan, kepada orang yang tidak tahu Fatihah. Artinya tidak mengerti Fatihah, tidak bisa membaca Fatihah. Itu tidak sah bagi makmum yang bisa membaca Fatihah mengikuti atau menjadi makmum terhadap orang yang tidak mengerti, tidak tahu, tidak bisa membaca Fatihah. Meskipun jadi makmumnya ini bisa Fatihah, sementara bisanya itu hanya sekedar bisa. Gitu kan. Bagaimana sekedar bisa? Ya hanya bisa-bisa saja gitu kan. Tidak fasihat. Bahkan dia itu menggantikan huruf Fatihah dengan huruf lainnya. Misalkan huruf sin digantikan dengan ta. Itu kan rusak. Artinya rusak maknanya. Maknanya rusak dan Fatihahnya pun rusak. Tapi dia bisa mengucapkan Fatihah. Nah, meskipun orang demikian itu, apabila orang itu bermakmum, menjadi makmum, mengikuti kepada orang yang tidak tahu sama sekali dengan Fatihah. Tidak bisa membaca Fatihah, tidak tahu arti Fatihah dan sebagainya, maka orang yang hanya sekedar bisa itu menjadi makmum atau mengikuti kepada orang yang tidak tahu sama sekali dengan Fatihah, itu sholatnya tidak sah. Artinya ngemakmumnya itu tidak sah, gitu ya. Bi abal ya'ti bi badaliha man min Qur'anin aw dzikrin. Bahkan dia itu sampai mengganti Fatihah dengan Al-Qur'an karena saking tidak bisanya. Saking tidak mengertinya gitu tentang Fatihah gitu ya. Tapi dia mengerti, tapi dia tahu atau misalkan bisa membaca Al-Qur'an sedikit-sedikit. Kalau Fatihah tidak bisa, mungkin waktu belajarnya dulunya gitu kan ya. Waktu zaman kecilnya itu dia belajar cuma Al-Qur'an saja, misalkan surat kulhu aja gitu kan. Misalkan kayak gitulah waktu kecilnya. Begitu sudah besar, dia itu ya tidak tahu sama sekali dengan Fatihah. Nah, kalau orang seperti itu jadi imam, maka apabila ada seseorang yang mengikuti ya, maka itu hukumnya tidak sah menjadi makmumnya. Wa yajuzu aksuhu, dan sebaliknya kan begini. Ada seseorang yang tidak mengerti dengan Fatihah, tidak bisa membaca Fatihah. Bahkan ketika sholat pun digantikan membaca Fatihah itu dengan Al-Quran, dengan Qul huwallahu ahad misalkan gitu. Karena Fatihahnya tidak tahu, tidak bisa membaca Fatihah.
Nah, dia mengikuti atau bermakmum kepada seseorang yang memang tahu ataupun bisa membaca Fatihah, hanya saja ada huruf Al-Fatihah itu digantikan oleh ya dengan huruf yang lainnya. Misalkan huruf sin digantikan dengan ta, gitu kan ya. Itu kan rusak Fatihahnya. Tetapi dia tetap sholat gitu karena memang kewajiban gitu kan ya. Nah, ada seseorang yang tidak mengerti sama sekali dengan Fatihah, bahkan Fatihahnya itu digantikan dengan Al-Quran, dengan kulhu misalkan gitu, ataupun dengan zikir dan sebagainya. Nah, itu apakah sah iktidanya ataupun ngemakmumnya itu sah? Ya sah, nggak apa-apa gitu ya. Waya juzu aksu, boleh, artinya sah. Seseorang yang tidak mengerti Fatihah bermakmum atau mengikuti kepada seseorang yang memang Fatihahnya itu rusak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.